There is so much happening in the telecommunications ecosystem today. It's absolutely spectacular. We're seeing a lot of strong results around mobile trends. Contains the flow of information we depend on for modern living. The industry encompasses phone networks, radio and television towers, and broad signals over radio tower networks. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aliza Nufitemi Zahra dengan NIM 1101223083. Di sini saya akan memulai dengan menjelaskan pengantar tentang industri telekomunikasi di Indonesia. Judul yang kami ambil adalah peran telekomunikasi dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari. Kami memilih judul ini karena telekomunikasi memainkan peran yang sangat krusial dalam modernisasi dan globalisasi ekonomi di Indonesia. Dengan semakin terhubungnya masyarakat melalui internet dan jaringan seluler, berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan mengalami transformasi yang cukup besar-besaran. Selain itu, kami juga tertarik untuk membahas bagaimana telekomunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, mempengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dengan demikian, telekomunikasi berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan contoh e-commerce telah menjadi tulang punggung perdagangan modern di Indonesia, memungkinkan transaksi lintas daerah dan negara dengan mudah. Pendidikan jarak jauh juga menjadi mungkin berkat dari adanya telekomunikasi di Indonesia, membuka akses pendidikan bagi banyak orang di daerah terpencil. Dalam bidang kesehatan, telemedicine telah memungkinkan konsultasi medis tanpa perlu tatap muka langsung yang sangat membantu terutama di masa pandemi sebelumnya. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, telekomunikasi mempermudah komunikasi personal dan profesional, memungkinkan kita tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan kolega dimanapun kita berada. Halo, nama saya Alika Widuri Kartika dengan NIM 1101223078. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan yang dialami dalam perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Dengan masuknya Starlink atau kehadiran Starlink menambah persaingan yang besar di pasar, terutama di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya kurang terlayani. Lalu yang kedua adalah investasi infrastruktur yang mahal. Implementasi 5G memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur baru seperti menara seluler dan jaringan fiber optik. Lalu yang ketiga adalah regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang sering menimbulkan ketidakpastian mempengaruhi perencanaan investasi perusahaan telekomunikasi. Lalu yang terakhir, kualitas layanan. Yang pertama ada kepadatan pengguna. Di daerah perkotaan yang padat, jaringan sering mengalami kemacetan yang dapat menurunkan kualitas layanan. Lalu yang kedua ada wilayah yang terpencil. Menyediakan layanan berkualitas di daerah terpencil merupakan tantangan yang besar karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis. Gangguan teknis seperti pemadaman listrik dan kerusakan kabel dapat mempengaruhi kontinuitas dan kualitas layanan. Selanjutnya, kita akan masuk ke strategi untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, kita dapat melakukan inovasi dan diferensiasi layanan. Kita dapat terus berinovasi untuk mengembangkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan pasar, yakni menyediakan layanan berbasis 5G, aplikasi IoT, ataupun melakukan solusi digital yang inovatif. Selanjutnya, kita dapat menawarkan paket yang telah dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, kita dapat melakukan kolaborasi dan kemitraan. Kita dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi global untuk menghadirkan solusi inovatif serta mempercepat implementasi teknologi baru. Selanjutnya, kita dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat penyebaran infrastruktur jaringan telekomunikasi di daerah terpencil serta mendukung program inklusivitas digital. Yang ketiga, kita dapat melakukan efisiensi operasional.
kita dapat mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang ada untuk mengurangi biaya operasional, serta kita dapat mengelola sumber daya secara efisien, termasuk tenaga kerja dan perangkat keras, untuk memastikan operasional yang berkelanjutan. Kesimpulannya, dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, industri telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh serta memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi digital negara. Upaya kolaboratif antara pemerintahan, perusahaan, serta pihak terkait lainnya akan menjadi sebuah kunci untuk mencapai inklusivitas digital yang merata serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.